Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan orang-orang tua kita, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap bapak pengurus masjid beserta jajarannya. Semoga senantiasa sehat selalu, diberi kekuatan lahir batin oleh Allah untuk bagaimana memakmurkan, meramaikan, mensyiarkan agama Allah dengan kajian-kajian dan makmurkan rumah Allah ini. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin hadirat, shaimin shaimat, sidang jemaah salat subuh, insya-Allah kita yang hadir di masjid ini dicintai, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sehat semua, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Kita syukuri nikmat sehat ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau pandai bersyukur, pasti akan kutambah sehat badan, panjang umur, mudah rezeki, anak kita soleh solehah, bekerja dengan baik, prestasinya bagus. Ini merupakan nikmat. Senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur, baik syukur dalam bentuk lisan, mendapat nikmat, alhamdulillah. Diuji dengan musibah, innalillah. Melihat sesuatu yang luar biasa, masya Allah. Memulai suatu pekerjaan, bismillah. Ini nikmat yang betul-betul kita syukuri dengan bentuk lisan. Kemudian bersyukur dalam bentuk fi'liyah, perbuatan. Inilah dia salat subuh berjamaah, Isya berjamaah, tarawih witir, puasa, baca Quran, zakat. Ini dalam bentuk syukur fi'liyah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu bersyukur pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita sayangi, yang cintanya kepada kita mulai beliau lahir sampai meninggal sampai hari kiamat teruntuk buat kita. Oleh karena itu senantiasa kita selalu banyak baca doa dan salawat kepada beliau dengan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak baca salawat kita berharap dan bermohon kepada Allah kelak di hari kiamat kita mendapat syafaatnya, naungan, pertolongan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kajian subuh kita akan membahas terkait Ramadan dan ibadah sosial. Ya. Ramadan kita melakukan ibadah wajib, puasa Ramadan, dilanjutkan dengan solat wajib berjemaah, kemudian dilanjutkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Ini merupakan ibadah yang sifatnya vertikal, yaitu ibadah yang dilakukan berurusannya dengan Allah, hablum minallah. Yang solat rajin, puasa rajin, sedekah rajin, ini hablum minallah, baik sudah, alhamdulillah. Tetapi kita tidak juga menyampingkan ibadah sosial yang memang utamanya dari banding ibadah individual, lebih utama, lebih penting juga ibadah sosial tidak ketinggalan kita lakukan. Kita tak ingin rajin solat, rajin puasa, tapi saudara kita di sebelah rumah yang kelaparan, yang kehidupannya murat-marit tak terbantu oleh kita, tidak ingin seperti itu. Puasa rajin, solat rajin, silaturahimnya rajin, tetapi orang lain saudaranya tidak tertanya, tidak terbantu oleh dia. Yang sedang pendidikan saudaranya, anaknya, sepupunya tidak terperhatikan. Kita tak ingin seperti itu. Makanya hablum minallah itu dia seimbang dengan hablum minannas.
Oleh karena itu, kalau bulan puasa tak ragu kita, di mana-mana masjid ramai, alhamdulillah. Subuhnya berjamaah, alhamdulillah. Imamnya bagus-bagus, ada tausiah subuh, ada zuhur, kemudian ada malam tarawih, kita mengikuti kajian-kajian. Tetapi mari juga kita tengok ibadah sosial kita. Oleh karena itu, agama kita merupakan agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Tidak hanya urusan dengan Allah, tapi makhluk sosial, orang lain mesti juga kita bantu. Makanya dalam sebuah buku dikatakan ada keutamaan ibadah sosial itu. Yang pertama, apa keutamaannya? Ketika baginda Rasul beliau sedang melaksanakan solat, ketika itu ada anak bayi menangis, lalu belum memendekkan solatnya, meringkas. Beliau khawatir pasti ibunya si bayi tadi sedih luar biasa. Apa maknanya? Sedang solat dengan urusan Allah, ada tangisan bayi terdengar, maka beliau tidak bisa memanjangkan solat, Pak. Beliau ringkas. Apa makna? Perhatian terhadap lingkungan, perhatian terhadap orang lain. Si bayi tadi pasti risau ibunya nih. Kemudian hadis lain juga, maka perpendekkan, maka ringkaslah solatmu. Kenapa begitu? Imam-imam kita bagus. Tadi saya dengar imam kita luar biasa, abang dah saya. Suara beliau bagus, bacaan bagus, Masya Allah, tabarakallah. Moga-moga beliau sehat selalu, muda, kegiatan beliau banyak, alhamdulillah. Jadi imam juga harus tahu makmum. Maka Nabi mengingatkan, ringkaskan solatmu. Betapa banyak juga kita tengok tempat-tempat lain, mohon maaf, yang bacaannya masih agak geli telinga kita mendengarnya. Tapi kita dengar tadi imam kita, Masya Allah, luar biasa. Tempat-tempat lain, sudah tua, banyak pula batuknya, ayatnya panjang pula, lama pula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum ya Musa lan nasbiru ala al-qami wahid. Batuk lagi. Aduh, sampai 10 menit satu rakaat, jadi cumanya risau jadinya. Karena jemaah ini ada juga yang sakit-sakitan, betul Pak? Ada yang kakinya sakit, ada yang sudah janjian, ada yang sudah bisa kuat dan lama untuk berdiri. Di sinilah barangkali dalilnya. Untuk ibadah sosial, kepentingan orang lain harus tahu kita. Oleh karena itu, makanya imam-imam itu harus ada syaratnya. Tahu dia dengan kondisi jemaah. Ada pelatihan imam, bacaan. Makanya syarat jadi imam itu a'lamuhum, orang yang paham, a'lamu, orang berilmu, fasih bacaannya. Jika ada yang paling fasih lagi imam. Begitu a'lamuhum, fasih bacaannya. Oleh karena itu, ibadah sosial ini keutamaannya lebih utama ketimbang ibadah sosial. Lagi solat, maka ada tangisan bayi, Nabi meringkaskan solatnya. Lagi solat berjamaah, maka ringkaskan solatmu. Ada orang yang sakit, ada orang mungkin janjian bayar hutang, ada orang janjian bekerja segala macam. Ini mesti dan harus kita perhatikan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa keutamaan lagi? Ibadah sosial. Yang kedua yaitu ibadah sosial ini kalau kita lakukan maka mendapatkan pahala 27 darjat. Masya Allah, orang yang solat berjamaah ketimbang solat sendiri, mana fadilah lebih besar? Berjamaah. Berapa dapat? 27 darjat. Cobalah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya sama Pak, rukunnya sama yang dibaca. Tempatnya mungkin berbeda di rumah atau di masjid. Tapi persoalannya, kalau dia berjamaah minimal 2 orang, maka pahalanya berlipat 27 diberi oleh Allah. Kalau sendiri 1 saja. Ini keutamaannya. Makanya kita sama-sama solat berjamaah. Solat isya kita berjamaah. Man solat isya jamaah, barang siapa yang solat isya berjamaah, ka'annama, maka sama dia dengan solat sunat separuh malam. Begitu hadis yang sahih. Separuh malam.
Mulai dari jam 1, jam 2 kita solat sunat sampai jam setengah 5, jam 4, seperti itu Pak, separuh malam. Man solat subuh jamaah ni, barang siapa yang solat subuh berjamaah ke-6 sama dia dengan solat sunat semalam suntuk, sepanjang malam. Jadi kita yang solat subuh jamaah ini sama dengan solat sunat sepanjang malam. Begitu luar biasa keutamaan ibadah sosial ini, berjamaah ke masjid. Lalu man kharaja talabal ilm, barang siapa yang keluar rumah dia melangkahkan kaki menuju masjid, menuju tempat-tempat majlis-majlis ilmu kita, maka fahuwa jihad fi sabilillah, maka dia mendapat pahala jihad di jalan Allah. Dulu Muslim Rohingya dibantai, dibunuh, dimutilasi. Uighur di China, Muslim minoritas, didiskriminasi oleh negara China. Banyak relawan-relawan mujahid kita membantu ke sana. Meninggal mereka sama dengan meninggal jihad Pak. Kita tak perlu ke sana lah, tak siap mental, belum siap kita dengan jiwa raga dan keluarga yang kita tinggalkan. Maka datang saja kita hari ini subuh mendengar kajian-kajian. Tengok live streaming lagi ni, Masya Allah, hidup kameranya kan, hiduplah. Datang kita bersama-sama menuju masjid untuk berjamaah, kemudian dengan kajian, maka sama dengan fahuwa jihad fi sabilillah, sama dengan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji', sampai pulang kembali ke rumah masing-masing. Kita langkah dari rumah tadi Pak, tinggalkan kajian sejenak, balik lagi ke rumah, sama dengan pahala jihad. Begitu keutamaan ibadah sosial. Oleh karena itu ibadah sosial lebih utama. Yang ketiga, apa keutamaannya lagi? Maka keutamaan ibadah sosial ini, jika ada orang yang bekerja keras, lalu dia bantu orang yang mungkin tak ada suami lagi, ada anak-anak miskin, anak terlantar, kemudian rezekinya itu disisihkan kepada orang-orang yang terlantar, kepada orang miskin, pada orang yang tak ada suami, orang janda-janda, dia berinya, sama dengan ibadah dengan apa? Dengan solat. Sama dengan ibadah dengan apa? Dengan ibadah jihad. Begitu. Kemudian dia mendengar kajian, satu saat saja dengar kajian seperti ini, sama dengan dia solat sunat semalam, satu malam solat sunat. Kalau satu hari dia mendengarkan kajian subuh di Masjid Nurul Islam, nanti lagi zuhur di Zulfirdaus atau Masjid Al-Uswah, kemudian sore nanti dengar kajian, dia baca buku, dibaca kitab, majlis ilmu, maka sama dengan ibadah solat sunat selama 3 bulan lamanya. Begitu perhatian Allah kepada ibadah sosial ini, jauh lebih utama. Oleh karena itu dalam hadis juga dikatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang hatta yuhibbu ma li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang itu sebelum dia cinta kepada orang lain seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Ada tetangga yang belum makan, ada tetangga yang hidupnya miskin, ada yang kelaparan, tak terbantu sama dia, tak tertolong sama dia. La yu'minu ahadukum. Ini lagi-lagi dalil tentang mengutamakan ibadah sosial Pak. Kenyang kita, kaya kita, tapi nampak tu di sudut rumah kita yang patut kita bantu, yang suaminya tidak ada, yang ibunya tidak ada lagi, anak yatim, apalagi yatim piatu, tidak kita bantu. La yu'minu ahadukum, tidak beriman kau. Lalu ibadahnya bagus, salatnya bagus, puasanya bagus, tapi dia memutuskan tali silaturahim. Lagi-lagi ini dalilnya. La yadkhul jannah, tidak akan masuk syurga. Qati'un, yakni qati'ur rahim, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ibadah bagus, puasa bagus, infak, sedekah, baca Quran, tapi dia memutuskan tali silaturahim Pak. La yadkhul jannah, tidak akan masuk syurga. Lagi-lagi ibadah sosial Pak.
Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturrahim. Apa itu silaturrahim? Silah, menyambung. Rahim, kasih sayang. Mohon maaf, rahim yang ada di ibunda yang perempuan yang mengandung, yang di situ ada tempat janin berkembang menjadi daging, darah, menjadi tulang belulang. 9 bulan 10 hari lamanya di situ. Dalam kandungan ibunda kita tercinta. Lalu rahim itu, ibu itu di tempat yang dingin. Saking amannya rahim itu, tak pernah janin itu tempat yang dingin beku dia, Pak. Betul. Di tempat yang panas sekalipun tak pernah dia kepanasan, mencair dia tak pernah. Begitu adem ayem, senang sejuk dan kasih sayangnya sebuah rahim. Jadi begitu pula lah silaturahim, hubungan yang baik. Makanya kata Imam An-Nawawi mengatakan ada silaturahim, ada silaturahmi. Silaturahmi ini bahasa Indonesia. Orang yang menghubungkan hubungan baik dengan keluarga handai taulan sesuai dengan keadaannya. Keluarganya, sepupunya lagi bangun rumah, datang dia membantu dengan skill tukang. Lalu dia tidak bisa skill, dia bantu membawa makanan. Sesuai dengan keadaannya, menyambung satu rahim. Silaturahmi. Lalu silaturahim orang yang menghubungkan, menyambung silaturahim, hubungan selama ini kurang baik dia menjadi lebih baik. Berjarak hubungan, ada masalah, maka terjadilah cekcok, maka datang dia menyambung. Inilah kata Imam An-Nawawi. Apa fadilah satu rahim ini? Barang siapa yang menyambung satu rahim, dua yang didapat. Yang pertama, dipanjangkan umur. Apa makna dipanjangkan umur? Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Bari mengatakan dipanjangkan umur itu maknanya adalah umurnya berkah. Singkat umurnya, walaupun dia tak ada disebut oleh orang, Pak, Masya Allah, bapak itu baik betul. Berkunjung datang silaturahim, disebut orang, Pak. Kebaikan akan diingat-ingat oleh orang. Begitu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu dimudahkan rezekinya. Apa maknanya? Rezeki itu kan berkah, Pak. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kenapa berkah? Karena silaturahim berkunjung kepada orang lain, berkunjung kepada saudara, maka silaturahim itu dengan makna zada yazidu, bertambah, sama dengan sedekah. Orang bersedekah menjadi 7, masing-masing 7 syarat menjadi 700 dia, bertambah. Jadi makanya barang siapa yang mau satu rahim, maka rezekinya akan dilapangkan oleh Allah. Keberkahan didapat, umur panjang, rezeki murah, anak-anak soleh solehah, penyakit jauh. Ini ada keberkahan. Oleh karena itu, orang yang menyambung silaturahim, dia akan dipanjangkan umur, kemudian dilapangkan rezekinya oleh Allah. Lalu yang terakhir, apalagi keutamaan ibadah sosial ini? Jika ibadah itu dilakukan lalu dilanggar dia, maka ada punishment, ada hukuman. Tengok, orang yang puasa lalu datang haid, lalu dia hamil, lalu menyusui bagi perempuan, maka puasa tidak bisa dilanjutkan. Ada punishment, ada hukuman, bayar fidyah, betul? Bayar fidyah untuk apa? Bayar kasih anak miskin makanan. 1 hari tak puasa, maka bayar fidyah. Dalam pendapat yang kuat mengatakan ada 1,5 kilo per hari, Pak. Kalau 5 hari tak puasa, ibu-ibu akalilah 5 kali 1,5. 1 bulan tak puasa, akalilah berapa itu? Lagi-lagi untuk punishment hukumnya ibadah sosial lagi, Pak. Betul? Sosial lagi. Makanya Ibnu Abbas dulu ketika Umar sudah tua, tidak bisa puasa karena ada sakit, maka diundanglah umat orang-orang miskin, anak-anak, undang ke rumah, mau dikasih makan, selesai, Pak. Bisa juga kita undang anak-anak, kasih makan, selesai. Atau cari orang miskin, 1 orang saja, kali berapa kali tak puasa, 1,5 kilo kali berapa, kasih anak miskin, selesai. Lagi-lagi punishmentnya, hukumnya itu ibadah sosial. Tidak pernah kita tengok, tidak pernah kita lihat orang yang melanggar ibadah sosial lalu dibayar dengan ibadah individual, tak ada, Pak. Contoh, orang yang lagi nyuri, lagi merampok, mengambil hak orang lain, tidak bisa ditemu dengan solat tahajud semalam suntuk, Pak, tidak bisa, betul?
Tidak bisa dibayar dengan baca Quran, walaupun khatam Al-Quran satu malam itu 30 juz, tidak bisa dibayar, Pak. Tidak bisa selesai itu. Apa maknanya? Ibadah sosial ini tidak bisa ditemu dengan ibadah individual. Oleh karena itu, semoga kita senantiasa bersama-sama di samping solat berjemaah, alhamdulillah ramai jemaah kita tengok sampai keluar, alhamdulillah. Lalu tarawih witir kita banyak. Habis itu baca Quran, infak, sedekah sudah kita lakukan. Mari jangan kita anggap sepele, pandang sebelah mata ibadah sosial. Keutamaan dan juga manfaatnya luar biasa. Begitu perhatian agama Allah, agama kita kepada tentang sosial ini. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita istiqamah berupaya menjaga hablum minallah, kita dengan Allah baik, alhamdulillah, dan juga kita tidak lupa menyeimbangkan hablum minan nas. Mudah bermanfaat, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.